Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Selasa pagi hari tanggal 10 Oktober 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya ucapan ini yang kita sampaikan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat keselamatan yang besar yang datang dari Tuhan Yesus. Bukan dunia ini, juru selamat kita hanya Tuhan Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mengakhiri Yunus pasal 4 dari ayat 1 sampai 11. Sehingga nanti malam kita akan lanjutkan kitab Nabi Mika. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan kita baca nanti dalam Yunus pasal 4 dengan kalimat yang mengatakan, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Itulah Tuhan Yesus yang maha baik. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Besar setiamu, thy faithfulness. Semua karena anugerah Tuhan, hidup kita sampai detik ini bersama saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa beraktivitas, bisa berdoa, apapun kegiatan kita, itu semata-mata karena anugerah, kebesaran, kesetiaan dari Bapa kita Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau ikut Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Haleluya. Betapa cintanya Yesus pada kita, menyaksikan kasih setia tiap hari. Amin. Musim menuai dan musim apapun, itu semua menyaksikan bukti kasih setia Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amin. Haleluya. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya.
segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya setiap hari, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru, haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, seluruh hidupku sucikan oleh Yesus. Bawalah aku selalu berjalan dalam terang firman-Mu, Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami, ampun. Kami merindukan firman-Mu, selalu kusimpan di dalam hatiku, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara pada bulan Oktober, pada hari yang ke-10 pagi ini, hari Selasa 10 Oktober 2023. Besar setia Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari kita baca dalam Yunus pasal 4 adalah pasal yang terakhir, dari ayat 1 sampai 11. Pengakuan dari Yunus berkata, memang benar inilah firman Tuhan. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Inilah Yesus yang sangat kita cintai, dan Tuhan sangat cinta kita semua. Besar setia Tuhan. Seringkali kita berubah, kita tidak setia sama Tuhan, tapi Yesus amat setia. Kasihnya sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita melangkah dalam menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu sifat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Sempurna kasihnya.
kesetiaannya, kesabarannya. Tapi manusia seringkali menyalahgunakan. Mentang-mentang Tuhan Maha baik setia, manusia senantiasa membuat hati Tuhan kesal, saudara. Seperti bangsa Israel. Mengkhianati terus Tuhan, menyakiti hati terus Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Juga Tuhan cintai, hajar itu. Tapi tetap dasar bangsa Israel stubborn, ya, keras kepala seperti hari ini diserang habis-habisan oleh Hamas, saudara. Ya, sudah banyak yang korban, saudara. Ya, memang belum masuk ke Yerusalem, ya, tapi cukup waspada Bapak, karena firman Allah digenapi nanti. Yerusalem akan terkepung, saudara. Jangan enak-enak. Firman Allah digenapi, ya, supaya dengan tujuan supaya bangsa Israel bertobat. Karena sampai saat ini kan mereka belum percaya Yesus sebagai Mesias yang sudah datang. Ya, saya pernah datang, saya sudah puji Tuhan 62 kali saya ke Israel. Saya kalau ketemu dengan orang-orang Yahudi di sana, saya diketawain. Ya, kenapa Abuna, saya dipanggil Abuna? Kok cintanya Yesus? Saya kalau udah doa kan menangis, suka menangis, angkat tangan, diketawain sama dia. Kenapa kok begitu sama Tuhan Yesus? Padahal Yesus itu hanya nabi biasa, dia bilang. Saudara kita orang Yahudi. Sombong mereka. Dia nggak tahu bahwa Yesus saat ini adalah sebagai Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita bisa percaya kepada Tuhan anugerah. Jadi memang dasar Israel tegar tengkuk. Mereka sombong, dia keras kepala. Suatu hari akan kejepit, saudara, akan kepepet nanti dalam perang peperangan. Nanti semua ada bangsa berapa negara akan memusuhin dia, akan diserang, saudara. Ya, seperti Israel saat ini ada statementnya, Israel under attack, berarti Israel sedang diserang. Tidak main-main, mari kita bawa di dalam doa. Nah, nomor satu, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Ini intinya, saudara. Ya, memang. Mohon maaf, kesal, saudara. Memang, saudara, di dalam dunia yang tidak kekal, di dalam dunia suatu hari kata firman Tuhan akan lenyap. Dalam 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, saudara. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Israel bukan juru selamat. Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi Israel seringkali melakukan kejahatan sama Tuhan. Sudah seringkali kita baca kan. Sering menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi kita Israel rohani, mari kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari saya mau baca, puji Tuhan. Saat ini kita masuk di dalam Yunus pasal yang keempat, saudara. Yunus pasal 4, puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita akan selesaikan pada pagi hari ini Yunus pasal 4. Nanti malam kita baca Mika, Nabi Mika, saudara. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Coba saudara, ini Yunus ini mau ngatur Tuhan, tidak bisa, saudara. Ini kita bisa belajar, ya. Tuhan kan memang marah sebetulnya, mau hukum itu Niniwe, ya, supaya bertobat. Tuhan itu maunya manusia itu bertobat, saudara. Kalau bertobat, Tuhan itu penuh belas kasihan. Yang tadi ingin menghukum Sodom dan Gomora beda. Kalau Sodom dan Gomora sudah diberitakan, tetap aja dia tidak mau bertobat. Ya, ini Raja Asyur, ya, raja di kota Niniwe, dia bertobat. Dia menggunakan pakaian perkabungan, diselubungan kain kabung, duduknya di abu. Jadi Tuhan lihat begitu rendah hatinya, begitu minta ampun sama Tuhan. Di situ Tuhan mendengar. Tapi Yunus marah. Ya, seolah-olah kenapa kok Tuhan itu tidak menghukum Niniwe? Marah, jadi dia kesel, ngambek, saudara. Ngambek dia. Itulah sifat kemanusiaan, ya. Seringkali juga kita suka ngambek, ya. Ada hamba Tuhan tempoh hari waktu peristiwa COVID, ya, adik anaknya dipanggil Tuhan, ya langsung dia ngambek, tidak khotbah. Oh, anak saya juga dipanggil Tuhan, tapi bukan karena COVID. Adik saya kena COVID, tapi saya tidak pernah ngambek sama Tuhan, sudah. Saya cinta Yesus di atas segala-galanya. Harus kita cinta Tuhan lebih daripada istri, cinta Tuhan lebih daripada anak, cinta Tuhan Yesus lebih dari aset, ya. Tuhan nomor satu, bukan Tuhan nomor dua, nomor tiga. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Istri, aset, itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang memberi. Ya, kalau bukan karena Tuhan tidak bisa, saudara. Maka tempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
Terus saya mau baca ayat yang ketiga. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layaklah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak ini. Ini bukti saudara, Tuhan Yesus amat baik ya. Biarpun Yunus tuh kesel, marah sama Tuhan, ngambek, tapi Tuhan tidak pernah ngambek. Tuhan cinta sayang kepada Yunus. Tuhan cinta sayang kepada kita semua. Malah Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu atas penentuan Tuhan diciptakan sama Tuhan sebatang pohon yang melindungi, mengayomi sehingga Yunus tidak kepanasan, sehingga merasa damai, adem, ayem. Yunus merasa senang. Di situ Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ini membuktikan maunya Tuhan kita bersukacita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Makanya Tuhan berkata dalam Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan atas segala sesuatu. Tapi bagi orang mencintai dia. Mari kita mau cinta Tuhan ya. Ini bukti nyata. Yunus udah ngambek sebetulnya. Tuhan itu bisa marah sama dia. Kok ngatur-ngatur Tuhan. Ya, Niniwe kan milik Tuhan. Kamu juga milik Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jangan cinta kepada Yunus. Tetap dengan cara sabar Tuhan ya. Luar biasa Tuhan memang agung sempurna. Di situ kita berterima kasih sehingga kita makin mengerti akan sifat dari Tuhan yang begitu kasih sayang, panjang, setia, kesabaran Tuhan yang luar biasa. Ayat ketujuh. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ini atas penentuan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu dalam rangka supaya manusia sadar dan bertobat. Jangan ngambek seperti Yunus, jangan marah bersungut-sungut, jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan, ya, sehingga kehidupan kita selamat. Mari kita baca berikut ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11 yang terakhir, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan terenaknya yang banyak. Amin. Demikian firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, berarti pagi ini tanggal 10 Oktober 2023 kita sudah menyelesaikan bacaan Yunus pasal 4. Berarti dari pasal 1 sampai pasal 4 berakhir kitab Yunus. Dan nanti malam kita akan lanjutkan kitab Mika, ya. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Di situ kita bisa belajar betapa baiknya Tuhan. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau bertobat sama Tuhan. Jadi yang penting sini, mari, ada dua hal penting. Yang pertama, supaya kita tahu bahwa Allah itu kasih sayang, panjang sabar, setianya minta ampun saya. Begitu luar biasa. Kasih sayang dan kesetiaan, kesabaran Tuhan, kasihnya sempurna. Dan kedua, kita belajar taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah sungut-sungut, jangan pernah ngambek seperti Yunus ngambek ya. Ya, marah dia sama Tuhan ya. Kenapa Tuhan dan mau hukum ya? Aku main kau tidak mau dia pikir tidak mau ke Niniwe. Karena dia tahu bahwa nanti Tuhan pasti ampuni, dia lari ke Tarsis. Dia bisa begitu saudara. Jangan ngatur Tuhan ya. Tuhan itu punya kuasa di atas segala-galanya. Dan haknya Tuhan dong mau selamatkan Niniwe. Haknya Tuhan menciptakan manusia mau diselamatkan. Yang penting marilah kita belajar. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ini penting poinnya. Jangan sampai mau ngambek, bersungut-sungut melawan Tuhan. Jangan saudara. Ya, kok ngelak Tuhan kok mau dilawan. Selesai nyawa kita diambil, selesai. Tuhan sanggup memasukkan seorang ke dalam neraka. Tapi bagi kita semua, Tuhan mau kita semua masuk di dalam kerajaan surga. Asal kita mau datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan. Kita tempatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nomor satu, Tuhan Yesus. Karena besar setia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup Yunus pasal 4 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar kita makin setia. Kita mencintai Yesus.
sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Amin. Haleluya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Ketahuilah, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, Yunus pasal 4 ayat 1-11, bahwa Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih dan sayang, panjang sabar, berlimpah kasih, dan kita juga mau setia sama Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan semua memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.